Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya. Sehingga kita masih menjalankan hari-hari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sholat beriring salam, tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni Adinul Islam. Yang saya hormati Ibu Ronika Puspitasari, MISY, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Lingkungan. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan yakni saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ciwulandari. Yang kedua, Angelika Rosmar Putri. Yang ketiga, Bagus Saputra. Yang keempat, Delta Arlinda. Yang kelima, Dia Putri Permatasari. Yang keenam, Eka Safitri. Yang ketujuh, Putri Karina Pagi Tarigan. Yang kedelapan, Cindy Putri Khairia. Yang kesembilan, Tarisa Ayu Apriana. Yang kesepuluh, Tri Intan Purnamasari. Dan yang terakhir, Vina Aviana. Kami dari kelompok 1 ingin menunjukkan wujud kepedulian kami sebagai seorang mahasiswa dalam melestarikan lingkungan hidup, sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Di dalam Surat Al-A'raf ayat 85 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan kepada penduduk Madyan kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Kandungan surat Al-A'raf ayat 85 yang sudah dibacakan menjelaskan kisah Nabi Syuaib dengan kaumnya bernama suku Madyan. Nabi Syuaib menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa peringatan kepada mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, menegaskan kedatangan bukti nyata dari Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan timbangan amal serta jangan merugikan orang bahkan membuat kerusakan di bumi. Tafsir surat Al-A'raf ayat 85. Ayat ini menceritakan bahwa kaum Madyan yaitu kaum Nabi Syuaib tidak bersyukur kepada Allah di samping mereka mempersekutukannya. Akhlak mereka sangat buruk sehingga kehidupan mereka bergelimang dalam penipuan sampai kepada urusan tukar-menukar, timbang menimbang. Menurut suatu riwayat, jika orang asing datang berkunjung, mereka sepakat menuduh bahwa uang yang dibawa orang asing itu palsu. Dengan demikian mereka menukarnya dengan harga kurs yang rendah sekali. Kepada kaum ini Allah mengutus Nabi Syuaib agar dia menunjukkan kepada mereka jalan yang benar dan meninggalkan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Bahwa Allah memperkuat kenabian setiap nabinya dengan mukjizat seperti diketahui dari hadis Abu Hurairah, yaitu
Seperti artinya tidak seorang nabi pun dari kalangan nabi-nabi kecuali diberikan kepadanya tanda-tanda kenabiannya yang menjadikan manusianya percaya kepadanya. Sesungguhnya yang diberikan kepadaku ialah wahyu yang disampaikan kepadaku, yaitu Al-Quran. Maka aku mengharap bahwa aku yang akan mempunyai pengikut yang lebih banyak daripada pengikut-pengikut nabi-nabi pada hari kiamat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tidak terdapat satu ayat pun dalam Al-Quran yang menerangkan tentang mukjizat yang diberikan kepada Nabi Syuaib. Fakhrul Razi dalam tafsirnya mengutip Az-Zamakhsyri dalam tafsirnya Al-Kasyaf yang mengatakan bahwa di antara mukjizat Nabi Syuaib yaitu dia memberikan tongkatnya kepada Nabi Musa. Tongkat itulah membinasakan ular-ular yang besar milik tukang-tukang sihir Fir'aun. Juga dia berkata kepada Nabi Musa bahwa kambing-kambing ini akan beranak semuanya berbulu hitam putih. Kemudian ternyata benar sebagaimana yang diucapkannya itu. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Allah telah menciptakan bumi dengan berbagai karakteristiknya. Ada bagian bumi yang subur dan ada pula bagian bumi yang tandus. Bumi yang tandus bukan berarti tidak memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi, maka tugas manusia adalah mewujudkan kemakmuran, di antaranya menjaga bumi dari kerusakan. Bumi yang kita tinggali ini harus selalu dijaga dan dilestarikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahya ardon maitatan fahiya ilahu," yang artinya, barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu baginya. Pesan Rasulullah tersebut mengandung makna. Kalau kita mengelola sebuah kawasan yang tandus menjadi sebuah wilayah yang menjanjikan, maka kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kita usahakan. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, selain mengolah kawasan tandus menjadi sebuah wilayah yang menjanjikan, ada sebuah cara untuk merawat bumi supaya tetap terjaga dengan baik, dan hal tersebut jika kita lakukan akan menjadi sebuah amal yang bernilai sedekah. Nah, seperti yang disampaikan oleh Nabi dalam sabdanya yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam tanaman melainkan apa yang dari tanaman tersebut akan menjadi sedekah baginya. Makna hadis tersebut adalah menanam tumbuhan tidak hanya sekadar untuk keindahan dan kerindangan, namun ada banyak manfaat yang bisa diambil untuk kepentingan banyak orang, misalnya untuk mencukupi kebutuhan pangan dan bahkan bisa menambah suplai oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, demikianlah pesan Nabi pada kita supaya kita tetap menjaga dan melestarikan bumi untuk kebaikan kita bersama. Jadi dalam video ini kami akan menjelaskan tentang bagian penjelasan, implementasi, contoh, tujuan, dampak dari kerusakan lingkungan, dan kesimpulan. Kehidupan manusia tidak dilepaskan dari lingkungan. Terkadang manusia untuk melakukan kelangsungan hidupnya, manusia tidak memperhatikan bagaimana lingkungan seharusnya dan bagaimana kedudukan lingkungan bagi manusia tanpa memikirkan dampak dari perbuatan mereka demi memenuhi kelangsungan hidup manusia. Eksploitasi terhadap lingkungan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat perkotaan saja, bahkan pada masyarakat pedesaan pun masih banyak masyarakat yang tidak mengerti bagaimana menjaga lingkungan agar tetap lestari dan akan mereka rasakan sendiri apabila lingkungan itu terjaga. Menyampaikan materi terkait dengan implementasi nilai-nilai dakwah al-hal dalam melestarikan lingkungan. Pada dasarnya dakwah adalah mengajak manusia berbuat baik, mengubah sesuatu dari yang buruk ke yang lebih baik. Dakwah menghendaki adanya perubahan, meningkatkan kualitas hidup baik secara jasmani maupun rohani bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dakwah tidak boleh berhenti dan harus dilaksanakan secara terus-menerus dan mobile karena dakwah mengembangkan misi yang sangat suci. Implementasi dari dakwah Islam adalah berupa suatu kebijakan pemerintah. Ini adalah bagian dari dakwah dengan mengimplementasikan nilai-nilai agama Islam. Dakwah bertujuan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam kehidupan sehari-hari. Secara pribadi, keluarga, dan masyarakat hingga terwujud umat yang sejahtera lahir batin berbahagia di dunia dan di akhirat. Dakwah menjadi bagian dari elemen dalam kehidupan sosial budaya masyarakat dan menjadi bagi yang terpenting dalam kehidupan sebagai umat manusia.
menuju insan kamil yang berkualitas. Dalam mengubah sesuatu dilakukan secara perlahan akan tetapi mempunyai dampak yang cukup signifikan. Salah satu bentuk keinsafan adalah dengan melestarikan lingkungan. Begitupun dalam pelestarian lingkungan bahwasanya dibutuhkan langkah-langkah persuasif dalam mengubah masyarakat. Salah satu langkah-langkah persuasif adalah dengan dakwah bil al-hal. Dakwah bil al-hal dapat memberikan pemahaman dalam bentuk contoh langsung tanpa harus menyampaikan kata-kata. Maka sudah sepatutnya kita mencontoh ketauladanan Rasulullah dalam hal perbuatan. Misalnya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan suatu dakwah dapat dilihat apabila terjadi perubahan dalam masyarakat atau baik dari sifat maupun perbuatan. Misalnya kebersihan yang semula dalam lingkungan masyarakat menjadi persoalan, akan tetapi ketika kegiatan dakwah dilakukan ada beberapa masyarakat yang memberikan contoh agar senantiasa membuang sampah pada tempatnya, sehingga menjadi kebiasaan bersama untuk melakukan hal yang sama tersebut. Maka dari itu, dakwah bi al-hal menjadi patron utama dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai bukti bahwa nilai-nilai Islam telah terimplementasikan. Kebersihan lingkungan adalah bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kota, menuntut masyarakat untuk hidup bersih dan sebagai cerminan umat Islam menuju hidup yang bahagia. Dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan menjadi wujud dari implementasi dakwah bil al-hal. Lingkungan hidup adalah tempat di mana kita bersosialisasi dengan sesama, tetapi jika kita tidak menjaga lingkungan hidup di sekitar kita, maka kita akan merasa tidak nyaman. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga lingkungan hidup di sekitar kita. Upaya yang pertama, yaitu yang dapat kita lakukan adalah menanam tanaman di sekitar kita, sehingga karbon dioksida dapat diukur dengan oksigen dan juga kita akan mencegah global warming. Upaya berikutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya atau memungut sampah yang kita lihat dan membuang pada tempat sampah atau tempat yang disediakan. Upaya yang kedua yang dapat kita lakukan adalah dengan menghemat listrik. Hal kecil yang dapat kita lakukan sehari-hari adalah dengan mematikan lampu ketika tidak diperlukan. Upaya yang terakhir yaitu yang dapat kita lakukan adalah menghemat air. Kita bisa mematikan keran air ketika tidak diperlukan atau ketika kita sudah selesai memakainya. Tujuan menjaga lingkungan dalam Islam. Tujuannya adalah agar manusia dapat menentukan mana yang baik dan yang batil. Islam merupakan agama samawi yang ajarannya berisi perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebaikan manusia. Kebaikan itu tak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Islam pun memberi petunjuk bagi seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam memperlakukan alam dan lingkungan hidup. Muslim mempunyai panduan jelas dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka didorong untuk ramah pada lingkungan dan tak merusaknya. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, sebab rusaknya lingkungan, pencemaran, dan pelecehan terhadap keseimbangan akan membahayakan kehidupan manusia. Menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga keturunan, yang berarti keturunan manusia di muka bumi. Kerusakan yang dibuat sekarang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Merekalah yang kelak menanggung akibat dari kerusakan tersebut. Tak hanya itu, menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali manusia dengan harta untuk menjalani kehidupan di bumi. Harta itu bukan hanya uang, tetapi bumi, pohon, dan tanaman pun adalah harta. Kerap sekali berbagai bencana melanda Indonesia, misalnya saja kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, dan masih banyak bencana yang lainnya. Tahukah Anda kenapa hal tersebut bisa terjadi?
Hal ini dikarenakan adanya dampak kerusakan alam. Ekosistem yang sudah tidak seimbang lagi menjadikan lingkungan sudah tidak ramah lagi. Kenapa? Karena lingkungan sudah banyak dirusak. Berbagai kerusakan lingkungan sering terjadi karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga dampaknya juga akan kembali ke manusia juga. Untuk itu, manusia yang bertanggung jawab adalah suatu kewajiban. Jika Anda menebang pohon, berarti Anda juga harus menanamnya agar keseimbangan ekosistem hutan juga terjaga. Berikut ini akan saya jelaskan 5 dampak kerusakan alam bagi kehidupan. Yang pertama, banjir. Dampak kerusakan alam akibat banjir dikarenakan ulah tangan manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Banjir tidak hanya menyebabkan terendamnya suatu tempat saja, tapi banjir juga bisa menyebabkan banyak nyawa yang melayang karena arus yang deras. Banjir biasanya disebabkan oleh sampah menggunung di sungai yang menjadikan aliran sungai tidak lancar. Banyaknya pemukiman di sekitar sungai menjadikan aliran sungai terhambat. Yang kedua, tanah longsor. Bencana ini sering menimbulkan korban jiwa karena banyak pemukiman yang tertimpa batu-batuan dari lereng ataupun bukit. Bencana ini juga sering terjadi tiba-tiba, terkadang membuat orang yang di sekitarnya saja tidak sadar akan terjadi tanah longsor. Adanya bencana tanah longsor ini dikarenakan dampak kerusakan alam akibat ulah manusia. Adanya penebangan pohon liar tanpa adanya reboisasi menjadikan adanya erosi. Bagaimana tidak? Biasanya lereng gunung ataupun pegunungan ataupun daerah sekitarnya jika terjadi hujan lebat, kumpulan pohon itulah yang akan menyerap air. Tapi jika mereka sudah ditebang tanpa adanya reboisasi, air hujan akan mengenai langsung tanah tersebut dan terjadilah erosi. Yang ketiga, pencemaran. Dampak pencemaran ini bisa mempengaruhi kesehatan manusia yang berada di daerah tersebut. Muncul berbagai penyakit yang tidak biasanya terjadi. Banyak pencemaran ini juga termasuk dampak kerusakan alam oleh manusia. Apalagi jika sudah ada pabrik di suatu pemukiman, berbagai lingkungan pun akan tercemar. Mulai dari lingkungan air dan udara, adanya pembuangan limbah yang sembarangan ini akan menjadikan pencemaran air yang melebar sampai ke pemukiman. Hal ini akan menjalar sampai ke sumur para warga, bahkan beberapa sungai juga bisa tercemar. Yang keempat, kami simpulkan bahwa surat Al-A'raf ayat 85 menjelaskan tentang bahwasanya Allah menciptakan manusia sebagai khalifah bumi, maka tugas manusia yaitu mewujudkan kemakmuran, di antaranya menjaga bumi dari kerusakan dan selalu menjaga dan melestarikannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahya ardon mayitatan fahiya lahu," yang artinya, barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu baginya. Ada banyak manfaat yang bisa kita ambil pentingnya dari sabda tersebut. Misalnya mencukupi kebutuhan pangan dan mensuplai oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Pesan dari kami, tetaplah menjaga lingkungan dan melestarikan bumi untuk kebaikan kita bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.